Hai, COVID-19 masih menjadi pandemi untuk saat ini ya. Di bulan Februari 2022 ini ternyata masih juga kita mendapatkan suasana pandemi COVID-19. Sejauh ini salah satu cara yang dilakukan untuk memutus penularan virus penyebab penyakit ini adalah dengan cara vaksinasi. Sekarang digalakkan termasuk vaksin boosternya yang ketiga. Namun ternyata orang yang sudah divaksin masih berisiko terinfeksi virus COVID. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bisa demikian? Nah, COVID-19 masih bisa menyerang orang yang sudah melakukan vaksinasi. Bahkan virus corona masih sangat mungkin menginfeksi orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap, yaitu booster. Nah, sebenarnya mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja gejala yang bisa muncul pada orang yang terinfeksi virus setelah mendapatkan vaksinasi lengkap? Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan seseorang bisa terinfeksi virus corona, termasuk pada orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap sekalipun. Secara umum, hal ini bisa terjadi karena paparan virus sebelum atau setelah mendapatkan vaksin. Perlu dipahami ya, virus memiliki masa inkubasi sehingga mungkin saja belum terdeteksi di awal. Sementara itu, vaksin membutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu untuk membangun kekebalan tubuh, artinya terbentuk antibodi yang mumpuni. Nah, jika virus corona menyerang dengan rentang waktu tersebut, maka risiko infeksi tentu saja menjadi nyata. Selain itu, meski vaksin COVID-19 sudah membentuk kekebalan tubuh, risiko terinfeksi COVID-19 juga masih mungkin terjadi. Hanya saja, kalaupun itu terjadi, maka gejala yang dialami pasien tergolong ringan. Nah, kabar baiknya sejauh ini memang vaksin terbukti efektif dalam melindungi tubuh kita. Memang masih ada risiko terjadinya infeksi, terutama jika ada paparan virus. Meski belum ada penelitian ya yang membuktikannya, tetapi ada dugaan bahwa perlindungan yang diberikan vaksin itu tidak berlangsung selamanya. Kamu mungkin harus mendapatkan vaksin kembali untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk kembali merangsang pembentukan daripada antibodi untuk melawan virus. Kendati demikian ya, gejala COVID-19 pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap disebutkan memang jauh lebih ringan karena sistem kekebalan tubuhnya telah terbentuk. Resiko munculnya komplikasi bahkan kematian akibat infeksi juga sangat menurun. Ada sejumlah gejala yang bisa muncul pada orang yang terinfeksi virus setelah mendapatkan vaksin, yaitu misalnya keluar cairan atau ingus dari hidung, mata terasa gatal, mudah merasa lelah, ya, hilang penciuman, sakit tenggorokan, bahkan sakit kepala. Gejala ringan ini bisa saja dialami oleh orang yang terinfeksi COVID yang setelah menjalani vaksinasi lengkap. Nah, gejala-gejala tersebut memang muncul tetapi tetap gejalanya ringan. Pada beberapa kasus, infeksi virus pada orang yang sudah divaksin bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun perlu diingat, kewaspadaan tetap harus dijaga dan sebaiknya selalu hati-hati menerapkan gaya hidup yang sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan yang tepat mampu juga memutus rantai penularan virus COVID-19. Boleh saja sih berharap terhindar dari infeksi virus setelah divaksin, namun penting untuk menyadari bahwa kemungkinan selalu ada. Vaksin bisa saja bekerja secara efektif, tapi bukan berarti kita bisa secara langsung menggagalkan infeksi virus. Lantas, apa yang perlu dilakukan jika terinfeksi virus COVID walaupun kita mendapatkan vaksinasi lengkap? Jawabannya adalah isolasi mandiri, terutama jika gejala yang muncul ringan bahkan tidak ada gejala sama sekali. Saat terkonfirmasi COVID-19, penting untuk segera melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari.
segera pisahkan diri kita dengan orang sekitarnya, misalnya orang yang tinggal satu rumah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan kepada orang lain. Untuk gejala ringan, ya, isolasi mandiri selesai ketika pasien minimal sudah 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala, terutama sejak gejala pertama kali muncul. Hal ini penting ditegakkan agar pasien tidak boleh memutuskan selesai isolasi mandiri tanpa persetujuan dari dokter atau fasilitas kesehatan terdekat, ya. Ini adalah petunjuk agar ketika pasien sudah merasa bahwa dirinya sehat, itu setelah 10 hari isolasi mandiri ditambah 3 hari kemudian jika memang mengalami gejala yang ringan. Pada dasarnya prosedur isolasi mandiri yang perlu dilakukan tidak jauh berbeda kok dengan yang selama ini kita ketahui. Nah, cukup sekian ya teman-teman yang sudah merasa divaksin lengkap, tetap harus waspada karena tidak menutup kemungkinan kita juga mengalami infeksi. Nah, jika mengalami infeksi, jangan lupa kita melakukan isolasi mandiri agar rantai daripada penularan COVID-19 mampu kita tekan untuk Indonesia yang lebih sehat. Bye!